Halo Sobat Males, pernah gak sih kalian pas lagi tidur terus mimpi dan kalian sadar kalau kalian lagi mimpi? Dan dalam mimpi itu kalian bisa ngendaliin semua yang terjadi di situ suka-suka kalian. Mau terbang bisa, ngomong sama anime bisa, bahkan kalau kamu lagi kesel sama orang di dunia nyata, kamu juga bisa munculin orang itu di mimpi. Terus hajar dia bisa-bisa di sana. Semuanya bisa kamu lakuin. Nah, kalau kalian pernah ngalamin mimpi kayak gitu, itu namanya kalian dapet lucid dream. Halo Sobat Males, selamat datang di Males Baca. Males Baca merupakan media untuk membantu kawan-kawan memahami berbagai kisah, berita, ataupun peristiwa yang terjadi pada masa lalu ataupun masa kini dari berbagai belahan dunia. Lucid dream adalah pengalaman mimpi di mana seseorang sadar kalau dia sedang bermimpi dan dapat mengontrol atau memanipulasi apa yang terjadi dalam mimpi tersebut. Jadi kondisinya tuh kalian sadar banget kalau kalian lagi mimpi. Bahkan saking sadarnya, berasa kayak di dunia nyata aja. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan seri-seri selanjutnya. Ilmuwan yang paling terkenal dari teori lucid dream ini adalah Stephen Hillenburg, yang juga dikenal sebagai Bapak Lucid Dream. Dia udah nulis beberapa karya ilmiah mengenai lucid dream yang udah jadi fondasi penelitian lanjutan bagi ilmuwan-ilmuwan lainnya di dunia. Menurut dia nih, lucid dream itu terjadi saat seseorang sadar kalau dia lagi mimpi dan juga bisa ngelakuin apa aja di mimpi itu. Ibarat kayak menghayal, cuman posisi kita juga ada di dalam hayalan itu. Bahkan bisa ngerasainnya juga. Fenomena lucid dream ini sebenarnya udah dikenal oleh manusia dari ratusan tahun yang lalu loh. Dalam buku yang berjudul Tibetan Book of the Dead yang dirilis tahun 1997, diceritakan kalau ribuan tahun yang lalu, Buddha Tibet berlatih yoga mimpi buat latihan supaya bisa sadar dalam mimpi. Pada awal abad ke-19, Marquis de Sade de Saint-Denis ngelakuin penelitian mimpi selama 20 tahun loh. Bukunya yang berjudul, ini bisa dibaca sendiri ya. Atau versi terjemahannya dalam bahasa Inggris yaitu Dreams and the Ways to Direct Them, Practical Observations, adalah buku pertama dalam sejarah yang ngejelasin tentang lucid dream dan cara ngedapetinnya dengan narasi yang super lengkap banget. Lanjut, pada tahun 1968, peneliti bernama Celia Green juga ikut menganalisis lucid dream dengan cara ikut jadi peserta penelitiannya sendiri. Menurut dia, salah satu ciri khas orang lagi ngalamin lucid dream yaitu gerakan mata yang cepet banget selama tidur, atau yang biasa disebut rapid eye movement. Nah, kalau dari penjelasan tadi, lucid dream tuh kok kedengarannya seru banget ya, kayak petualangan alam bawah sadar gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih orang biasa kayak kita ngalamin lucid dream? Bisa dong. Nih, catat ya, ada 2 jenis teknik yang bisa dilakuin biar ngalamin lucid dream, yaitu dream induce dan wake induce. Dream induce adalah teknik dengan mengusahakan diri agar bisa sadar dalam mimpi. Kalau kalian tidur dan udah masuk ke alam mimpi, coba berusaha semaksimal mungkin sadar kalau kalian lagi mimpi. Masa sih kamu yang sehari-hari di rumah, terus tiba-tiba aja lagi nyanyi di atas panggung buat ribuan orang? Kalau lagi ngalamin hal-hal yang gak biasa kayak gitu, cobalah sadar kalau kamu lagi mimpi aja. Nah, dari situ bisa deh kalian mulai ngelakuin apa aja yang kalian mau. Itu tadi teknik dream induce ya. Nah, satu lagi, wake induce, yaitu teknik yang dilakukan secara sengaja dan dalam keadaan sadar. Misalnya dengan ngelakuin yang namanya setengah tidur. Jadi kalian berusaha buat tetap terjaga meskipun udah masuk mimpi. Ada juga teknik yang mengharuskan kita buat tidur dulu selama 4-5 jam. Terus bangun sebentar buat minum segelas air putih, habis itu tidur lagi. Kalau kalian ingat sama mimpi pas tidur sebelumnya, di tiduran selanjutnya kemungkinan besar kalian bakal masuk ke lucid dream. Kalau kalian punya duit, kalian juga bisa tuh pakai alat pemicu lucid dream yang udah dijual bebas. Dulu yang paling terkenal itu ada Nova Dreamer sama Dreamlight. Tapi belakangan ini kabarnya udah nggak produksi lagi. Tapi masih ada alat lain yang gak kalah canggih, kayak Aurora, Remi, Time Dreamer, banyak lah pokoknya. Perlu diingat ya, tiap orang punya teknik yang beda-beda dalam mendapatkan lucid dream-nya.
Bisa aja cara-cara tadi nggak langsung cocok buat kalian, atau butuh latihan yang lebih lama buat dapetin lucid dream. Tapi yang jelas, karena nggak butuh keahlian khusus, siapapun bisa ngedapetin pengalaman mimpi ini. Kalau kamu dapetin lucid dream untuk pertama kalinya, mungkin aja kamu nggak bisa tuh langsung bisa mengontrol semua yang ada di mimpi kamu sekaligus. Ya, karena emang buat bisa mengendalikan penuh itu butuh latihan terus. Orang yang udah mahir banget dalam mengendalikan mimpinya ini disebut dream bender. Ya, sebenarnya sih fenomena lucid dream ini masih terus diteliti oleh para ahli ya. Tapi yang jelas, mimpi dalam keadaan sadar ini lagi diminati oleh banyak orang karena emang ngaruh banget buat perkembangan otak. Lucid dream ini bisa ngelatih kita buat cepat beradaptasi sama dunia luar dan gampang paham sama informasi yang baru kita pelajari sebelum tidur. Gimana? Tertarik buat coba? Sekian dulu tentang lucid dream ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.